Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berisi kelucuan yang di dalamnya berisikan kritikan ataupun sindiran. Pada umumnya, teks anekdot melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual, bahkan orang-orang terkenal. Teks anekdot memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Fungsi sekunder sebagai bahan hiburan, sebagai analogi atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, sebagai penarik perhatian, dan lain sebagainya. Selain memiliki beberapa fungsi, teks anekdot juga memiliki beberapa unsur. Di antaranya adalah tokoh, alur, dan latar. Tokoh dalam teks anekdot bersifat faktual. Pada umumnya adalah orang-orang terkenal. Alur dalam teks anekdot berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapat polesan ataupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Dan latar dalam teks anekdot diharapkan bersifat faktual, artinya benar-benar ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, anekdot memiliki banyak kesamaan dengan teks narasi lainnya. Di dalamnya terkandung tokoh, latar, dan rangkaian peristiwa. Adapun strukturnya juga hampir sama dengan teks narasi pada umumnya, yaitu dibentuk oleh abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Berikut penjelasannya. Abstraksi merupakan pendahuluan atau pengantar yang berisi gambaran umum tentang isi anekdot tersebut. Orientasi berfungsi sebagai pembuka cerita dengan menceritakan tokoh atau latar terjadinya peristiwa dalam anekdot. Bagian cerita ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian itulah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Reaksi atau resolusi merupakan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga.
dan mencengangkan. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti kata "itulah", "akhirnya", dan "demikianlah". Keberadaan koda bersifat opsional. Bisa ada dalam teks anekdot ataupun tidak ada. Sebagai teks yang bersifat naratif, anekdot memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan dongeng, cerpen, ataupun novel. Kaidah-kaidah kebahasaan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Banyak menggunakan kalimat langsung yang bervariasi dengan kalimat-kalimat tidak langsung. Kalimat-kalimat langsung merupakan petikan dari dialog para tokohnya, sedangkan kalimat tak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali dialog seorang tokoh. Bahkan, tidak sedikit anekdot yang semuanya berupa dialog yang menggunakan kalimat-kalimat langsung. 2. Pada umumnya, anekdot menggunakan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Contohnya, nama presiden, gubernur, menteri, politikus, tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 3. Menggunakan penunjuk atau keterangan waktu. Misalnya seperti kata kemarin, sore ini, suatu hari, ketika itu, dan lain sebagainya. 4. Menggunakan konjungsi penerang atau penjelas, ataupun konjungsi yang bermakna kronologis. 5. Menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat diindrai. Hal ini terkait dengan tindakan tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. 6. Menggunakan kata kerja mental, yaitu kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kaidah kebahasaan dalam teks anekdot antara lain kalimat langsung, kata ganti orang ketiga, keterangan waktu, konjungsi penerang dan konjungsi kronologis, kata kerja material dan kata kerja mental. Agar mempelajari teks anekdot dengan baik, kita perlu mengawalinya dengan menemukan maksud suatu anekdot dan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Adapun untuk dapat memproduksinya, kita perlu mengonstruksi kembali maksud dari anekdot sehingga lebih mudah dipahami maksudnya.
baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, langkah terakhir menyusunnya menjadi sebuah anekdot yang lengkap. Tahapan yang dapat dilakukan untuk menyusun teks anekdot adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan topik yang dianggap sebagai suatu masalah yang hendak disorot, dikritik, disindir, atau digugat. Kedua, menentukan kritik itu sendiri. Ketiga, merancang humornya. Keempat, menentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalah. Tokoh yang dimaksud pada umumnya bersifat faktual. Kelima, merinci peristiwa ke dalam alur atau struktur anekdot yang meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Keenam, mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Tahapan yang terakhir adalah melakukan penyuntingan untuk menyempurnakan penyusunan teks anekdot. Beberapa contoh hasil analisis teks anekdot dapat kalian lihat pada paparan berikut. Ini adalah salah satu contoh hasil analisis teks anekdot. Ini juga merupakan contoh hasil analisis teks anekdot.